Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 400 Cepat, Beritahu Kastelan. Yang Ying, sebagai putri bangsawan kota, putri kepala istana kota, menjadi subjek kekaguman dari banyak murid keluarga di kota Oblast Selatan. Betapa terhormatnya statusnya sehingga bahkan kepala istana kota lain di wilayah Oblast Selatan menunjukkan kesopanan saat bertemu dengannya. Namun sekarang, seorang murid keluarga yang sangat kecil berani mengejeknya, memintanya untuk menelanjangi dirinya di muka umum. Lin Wu dan Qin Guo terbangun dari keterkejutan mereka pada saat ini. Dasar bajingan, beraninya kau mengejek Nona Yang. Geram Lin Wu. Kau pantas mati 1000 kali. Kau murid keluarga mana? Qin Guo ikut berteriak marah. Keributan keras di dalam aula itu membuat para pengawal Kastelan Manor yang menunggu di luar waspada. Kelompok yang berjumlah sekitar 30 pengawal itu bergegas masuk ke dalam gedung. Sebagai putri Kastelan, Yang Ying ditemani oleh sekelompok besar pengawal Kastelan Manor kemanapun dia pergi. Keluarga yang mana? Huang Xiaolong tidak peduli dengan serbuan penjaga ke aula, keluarga Huang. Keluarga Huang. Lin Wu, Qin Guo, dan yang lainnya dengan cepat mencari-cari di dalam ingatan mereka, tetapi di seluruh kota Oblast Selatan, tidak ada keluarga dengan nama keluarga Huang, yang memperkuat keyakinan mereka bahwa pemuda ini adalah murid dari keluarga kecil dan tidak penting. Namun sekali lagi, di dalam tembok kota Oblast Selatan, bahkan jika seseorang adalah murid dari keluarga terkemuka, tidak ada keluarga yang bersedia melindungi murid yang biasa-biasa saja setelah ia menyinggung Yang Ying. Namun, Lil Tian menajamkan telinganya karena tertarik setelah dia melihat sekelompok pengawal bergegas memasuki aula. Wajah kecilnya berseri-seri, "Kakak, apakah kita akan bertengkar lagi?" Huang Xiaolong tertawa mendengar pertanyaan Lil Tian, "Benar sekali." Lil Tian bersorak kegirangan, "Benarkah? Aku paling suka berkelahi." Lin Wu mencibir dengan nada menghina, "Suka berkelahi. Bajingan kecil, ini bukan perkelahian anak-anak biasa yang bisa kau lakukan dengan main-main." Dia tentu saja berasumsi bahwa perkelahian yang dimaksud Lil Tian tidak lebih dari anak-anak yang kasar demi sepotong permen. "Aku benci orang-orang memanggilku bajingan kecil." Mata Lil Tian tiba-tiba memerah. Cahaya ganas bersinar di matanya. Hal berikutnya yang dilihat semua orang adalah Lil Tian mengarahkan pukulan ke Lin Wu. Lin Wu mendengus melihat ini, dia tidak benar-benar menatap anak berusia 8 tahun saat dia menyerang Lil Tian dengan acuh tak acuh. Namun di saat berikutnya, ekspresi Lin Wu berubah saat kengerian memenuhi matanya. Ketika tinju mereka terhubung, Lin Wu terlambat menyadari bahwa tinju kecil itu mengandung kekuatan yang luar biasa, langsung menghancurkan penghalang pelindung ki pertempurannya. Tinju Lil Tian melesat tepat ke dada Lin Wu. Sebuah teriakan terdengar di aula saat tubuh Lin Wu terlempar tanpa perlawanan, menabrak dinding, meninggalkan lubang besar di belakangnya sementara dia berguling sampai ke bagian belakang. Gu Feng, yang sedang menonton sambil merencanakan bagaimana cara melepaskan rumput ungu 9 daun dan ginseng darah ungu berbentuk manusia dari Huang Xiaolong, merasa khawatir bahwa Lin Wu akhirnya dirugikan. Ekspresi Yang Ying, anggota kelompok lainnya, serta para pengawal istana Kastelan mencerminkan ekspresi Gu Feng. Meskipun tingkat kultivasi Lin Wu belum mencapai alam siantian tingkat tinggi, dia masih merupakan seorang ahli alam siantian tingkat menengah di akhir alam siantian tingkat ke-6, namun dia berhasil diterbangkan oleh seorang anak berusia 8 tahun hanya dengan satu pukulan. Mirip dengan situasi di toko Auhu beberapa jam sebelumnya, aula luas yang dipenuhi orang berubah menjadi sunyi senyap. "Nona, bangsawan muda Lin telah meninggal." Salah satu pengawal istana-istana yang pergi untuk memeriksa kondisi Lin, datang ke sisi Yang Ying dan melapor. "Mati." Mata indah Yang Ying terbelalak. Keluarga Lin adalah salah satu keluarga super di kota Oblast Selatan, dan Lin Wu, sebagai salah satu keturunan cabang utama keluarga Lin, baru saja terbunuh. Di sisi lain kota, di aula utama sisi selatan, seorang lelaki tua berjubah merah duduk di kursi utama. Lelaki tua ini tak lain adalah kepala pelayan istana kota Oblast Selatan, Luo Yun, orang di balik toko Auhu. Semua tetua toko Auhu hadir, duduk di kedua sisi aula. "Jadi, apa yang kalian semua katakan adalah bahwa seorang anak kecil membunuh semua 50 penjaga alam siantian di Auhu Shop kita?" Wajah Luo Yun menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan menerima berita buruk seperti itu setelah keluar dari latihan tertutup. "Ya, benar, Guru." Chen Ding berdiri dari tempat duduknya dan menjawab gurunya. Kerutan dalam muncul di dahi Luo Yun, seorang anak kecil. "Apakah kamu yakin bahwa yang menyerang mereka adalah seorang anak kecil?" "Ya," seorang tetua dari Autumn Shadow menyaksikannya. Chen Ding mengiyakan. Cahaya tertentu berkedip di mata Luo Yun saat dia merenung keras, seorang anak kecil berusia 8 tahun benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh ahli alam siantian tingkat tinggi. Ada 3 kemungkinan. Pertama, anak ini sebenarnya adalah ahli ras iblis, karena mempraktikkan teknik kultivasi ras iblis tertentu, baik itu perawakannya atau penampilannya, mereka terlihat seperti anak kecil.
Kemungkinan kedua adalah orang itu adalah ahli ras kurcaci. Suara Luo Yun berhenti di sini, mengamati wajah-wajah di depannya. Kemungkinan ketiga adalah anak itu sebenarnya adalah binatang iblis yang telah berevolusi menjadi bentuk manusia. Binatang iblis yang berevolusi menjadi bentuk manusia. Binatang iblis tingkat Saint. Teriakan terkejut bergema di aula. Chen Ding tercengang, "Tuan, itu tidak mungkin kan? Mungkinkah keenamnya adalah binatang iblis?" Para tetua lainnya juga bingung, berpikir kemungkinannya terlalu rendah. Umumnya binatang iblis jarang sekali masuk ke dalam kota yang padat penduduknya, karena jika ketahuan maka akan diburu oleh seluruh manusia ahli. Lebih jauh lagi, jika pihak lain benar-benar terbentuk dari binatang iblis yang telah berevolusi, bukankah mereka seharusnya bersikap rendah hati daripada membuat masalah dengan cara yang begitu mencolok di wilayah kota di siang bolong? Bagaimanapun, kota Oblast Selatan bukan sembarang kota, ada banyak ahli Saint Realm yang ditempatkan di sana. Luo Yun terdengar muram, memang, kemungkinan binatang iblis tingkat Saint sangat rendah, jadi, kemungkinan besar mereka adalah ahli ras iblis. Nada suaranya tiba-tiba berubah, di mana mereka sekarang? Chen Ding menjawab, mata-mata yang kami kirim untuk mengawasi mereka baru saja mengirim pesan balasan beberapa waktu lalu, orang-orang itu saat ini berada di perusahaan penilai puncak kuno. Perusahaan penilai puncak kuno. Salah satu tetua yang hadir melompat dari tempat duduknya dengan cemas, berkata dengan belak-belakan, Nona Yang Ying pergi ke perusahaan penilai puncak kuno pagi ini, ingin meminta beberapa barang dinilai. Apa? Ekspresi semua orang di aula menjadi gelap. Cepat, cepat, laporkan pada Kastelan. Luo Yun mempercepat muridnya Chen Ding, menyadari situasinya bisa jadi salah arah. Baik, Tuan. Chen Ding menurut dan meninggalkan aula dengan langkah cepat. Kalian semua, segera ikuti aku ke perusahaan penilai puncak kuno. Setelah itu, Luo Yun membentak dan memberi perintah kepada para tetua toko Aulu yang hadir. Para tetua membungkuk sedikit sebagai tanda patuh. Luo Yun segera mengumpulkan seluruh tetua toko Aulu dan berangkat menuju penilaian puncak arcaik dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak debu di belakang mereka. Pada saat yang sama, di dalam aula arcaik pick appraisal firm, tinju kecil Lil Tian berayun-ayun dengan penuh semangat. Setiap kali diayunkan, akan ada penjaga istana kota Oblast Selatan yang terlempar keluar dari gedung. Di hadapan wajah-wajah ngeri Yang Ying, Gu Feng, dan yang lainnya, tak lama kemudian, tak seorang pun penjaga yang tersisa berdiri. Mereka terlempar keluar dari gedung, atau terlempar ke sudut aula, di jalan, atau terguling-guling hingga ke area belakang. Keheningan yang menyesakkan menyelimuti aula itu. Di tengah keheningan ini, Huang Xiaolong kembali ke tempat duduknya sebelumnya, lalu duduk. Kemudian, dia menunjuk bos perusahaan penilai puncak kuno, Gu Feng, kamu, kemarilah. Jantung Gu Feng hampir melompat keluar dari dadanya, dengan kaki gemetar dia entah bagaimana berhasil berjalan ke tempat Huang Xiaolong berada. Huang Xiaolong sekali lagi mengeluarkan rumput ungu 9 daun dan ginseng darah ungu berbentuk manusia, lalu meletakkannya di atas meja agar terlihat jelas. Bos Gu, rumput ungu 9 daun dan ginseng darah ungu berbentuk manusia yang kamu periksa sebelumnya, apakah kamu yakin sekarang bahwa mereka benar-benar berusia 10.000 tahun? Tatapan mata Huang Xiaolong bagaikan belati yang menatap Gu Feng. Gu Feng terdiam karena takut, sudah lebih dari 10.000 tahun. Kilatan tajam melintas di mata Huang Xiaolong, bahkan di titik ini, bos perusahaan penilai puncak kuno ini masih berani menipunya tanpa berkedip. Benarkah? Huang Xiaolong terkekeh tanpa ada rasa gembira, apa kau pikir aku tidak tahu bahwa rumput ungu 9 daun dan ginseng darah ungu berbentuk manusia ini berusia hampir 40.000 tahun?